itu bil maksiat. Bil maksiat itu berarti menyelisihi aturan Allah, perintah dan larangan. Ketika Allah menyuruh, contoh, supaya kita jangan melakukan apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni, contohnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari berprasangka buruk. Kalau itu dilanggar aturan kita, aturan Allah ini, karena aturan ini adalah bersentuhan dengan hablum minanas, bukan dengan Allah. Gitu. Di saat aturan Allah ini yang dalam bentuk larangan ini kemudian dilakukan oleh seseorang yang beriman, maka secara otomatis langsung gitu, iman itu kan langsung akan bergerak. Banyak musuh bil maksiat. Di saat seseorang bermaksiat, maka iman terus mengalami pengurangan, melakukan lagi, pengurangan lagi. Apabila ia berkata, kemudian bohong, berkurang lagi, dikasih amarat, kemudian hianat, berkurang lagi. Kemudian hablum minanas yang lainnya, banyak sekali aturan-aturan Allah, termasuk pandangan kita. Kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang terus menerus, laki-laki melihat sesuatu yang tidak baik, atau perempuan sebaliknya mendengar sesuatu yang tidak baik. Contoh, kalau kita melihat sesuatu yang menjengkelkan, yang jengkel itu matanya atau hatinya. Dan terupami kurang kuping, contohnya sesuatu yang tidak baik, kira-kira yang merasa tidak baik itu hatinya, telinganya, hatinya. Oleh karena itu, iman itu ada di dalam hati. Oleh karena itu, hati kita itu akan selalu terombang-ambing oleh apa? Oleh stimulan, oleh rasa. Kalau bisa ditinggalkan jangan Pak. Tapi kalau diomongin khawatir seolah-olah kita mampu melakukan itu lantaran kita sehat, lantaran kita dikasih kekuatan oleh Allah, atau merasa kita ini punya segala-galanya sehingga kita bisa melakukan itu. Tidak. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi manusia bisa mengetahui, mengenal kebenaran, tetapi manusia belum tentu hidup berada di atas kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, kita ini diusahakan bagaimana harus muncul kesadaran di dalam diri kita, di dalam membiasakan melakukan apapun perintah Allah, sekecil apapun itu, sebab itulah yang bisa menghadirkan taufiknya Allah. Itu adalah tiada lain adalah supaya kita ditunjukkan kepada al-Islam, dan Islam mengatur segala aspek kehidupan yang kita jalani. Semuanya tidak lepas dari itu. Islam tidak bisa dipisahkan dengan agama, dengan apa? Dengan urusan dunia yang kita jalani, dengan pertanian, dengan perdagangan, dengan politik, dengan organisasi dan lain sebagainya. Gitu. Sampai kepada urusan waktu lampah kita, adab-adaban semuanya itu harus dan kita dianjurkan, diarahkan agar kita mengaplikasikan dengan landasan al-Islam itu. Gitu. Nah itu, alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dan menjalankan semua syariat Islam ini. Amalan-amalan itu adalah untuk kita kecuali hanya satu, ibadah puasa. Dan semua amalan-amalan yang kita lakukan keutamaannya Allah sebutkan kecuali hanya ibadah puasa saja. Pahalanya maksudnya baca Al-Quran 1 kali 10, infak atau sedekah bahkan sampai 100-700 kali, kan begitu. Tetapi ibadah puasa itu wa anna ajibi, akulah yang akan membalas kepada puasanya seseorang. Kalau Allah yang membalas berarti menunjukkan kualitas ibadah orang yang berpuasa satu sama lain itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu Allah mendidik kita di waktu malam kita supaya membiasakan melakukan ibadah qiyamul lail atau yang disebut dengan tarawih di saat bulan Ramadan. Waktu siang kita disuruh oleh Allah belajar untuk menahan, mengendalikan hawa nafsu kita yang bersentuhan dengan jasmani kita, menahan dari makan, minum, dan berhubungan badan suami istri, menahan diri kita sendiri, karena itu adalah lantaran adanya
dosa. Terakhir kisah 5 menit, 3 menit, 2 menit. Kisahnya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran itu Zunnun. Jadi disebut ikan paus itu, sohibul ikan paus itu. Nabi Yunus itu berdakwah kepada Allah, disuruh oleh Allah. Akhirnya Nabi Yunus diwarak untuk berdakwah, semangat luar biasa. Di saat Nabi Yunus melihat kaumnya tidak mau beriman, kemudian frustasi dia, jengkel Nabi Yunus itu. Bahkan Nabi Yunus langsung meninggalkan kaumnya. Lalu dalam bahasa Al-Quran itu idzahaba mughadiban. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena jengkelnya ada yang beriman satupun. Dakwah disuruh tetapi meninggalkan dakwah, tidak disuruh oleh Allah, melanggar aturan Allah. Dikiranya dakwah itu adalah hakikat sehingga seseorang bisa menerima hidayah. Tidak, hidayah itu milik Allah dan kewajiban kita hanya berdakwah. Nabi Yunus karena melihat jengkel itu kemudian idzahaba mughadiban, ia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan jengkel. Di saat seseorang merasa jengkel, marah, maka kata Allah, siapapun orang yang beriman hidupnya selalu merasa jengkel, marah, maka wadzanna alla naqdiru alaihi, dikiranya orang marah, orang yang jengkel tidak sampai persempit hidupnya, bahwasanya ini adalah siksa karena keingkarannya terhadap Nabi Allah. Oleh karena itu mereka bertobat kepada Allah, sehingga kaum Nabi Yunus ini kaum yang selamat dari azab Allah. Mencari Nabi Yunus sudah tidak ada. Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Maka kata Allah tadi itu wadzanna alla naqdiru alaihi, dikiranya Nabi Yunus itu akan tenang-tenang saja. Allah persempit kehidupannya, naik perahu meninggalkan kaumnya di tengah jalan, kemudian tidak seimbang perahu itu, yang menyebabkan harus ada pengundian, kemudian diundi lagi. Yang diundi adalah Nabi Yunus harus menceburkan diri, diundi lagi sampai 3 kali karena yang lain khawatir karena Nabi Allah. Kalau Nabi Allah menceburkan diri, tidak ada orang yang lebih dekat kepada Allah kecuali hanya Nabi Allah. Siapa nanti yang akan berdoa untuk keselamatannya? Diundi lagi sampai 3 kali, tetap saja Nabi Yunus yang harus menceburkan diri di lautan. Setelah menceburkan ke lautan, kemudian apa yang dilakukan? Pasrah saja kepada Allah, dan kemudian langsung datang ikan yang disebut dengan nun tadi itu, Zunnun bahasanya, semacam ikan paus, kemudian menelan Nabi Yunus tadi itu. Dan kemudian Nabi Yunus tidak sedikit pun mengatakan kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari kedukaan ini, ya Allah selamatkanlah aku. Tidak, tetapi yang keluar adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau maha suci ya Allah. Sesungguhnya aku menyadari aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Muncul kesadaran. Kalau orang muncul kesadaran, sekali lagi pasti Allah selamatkan. Kaum Nabi Yunus ketika akan dihukum sadar, langsung diselamatkan. Lalu ayeuna urang hirup urang merasa berduka, merasa bersedih, susah hirup teh, jangan dulu langsung menyalahkan ini, jangan introspeksi terlebih dahulu. Munculkan kalimat itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Muncul kesadaran, munculkan dulu itu. Kalau sudah muncul itu ampunan Allah, maka nanti Allah yang akan langsung menjawabnya. Pastajabna lahu, maka kami ijabah doanya itu. Artinya kami berikan